warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini sayang? Baik, Sehat, Ibu. Sehat. Ibu cantik hari ini. Oke, ibu memang cantik nak. Baiklah, oh iya, hari ini anak-anak ibu mau berangkat ke sekolah. Sudah pada sarapan? Sudah Ibu. Belum, Bu. Belum Bu, katanya Belum. tugas nggak sempat lagi Bu. Oh, tidak sempat. Lain kali kalau kita ingin berangkat ke sekolah, hendaknya kita sarapan dulu biar kesehatan kita tetap terjaga. Ya Baiklah, Ibu. sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran kita hari ini. Oke, kepada Ramli, tolong Siap, Bu. tanya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, supaya kita belajar enak, ada manfaatnya untuk kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah sama-sama kita berdoa, terlebih dahulu ibu akan mengabsensi anak-anak ibu semuanya. Jawab ya nak, angkat tangannya. Ampuni. Ya Ibu. Ampuni mana ya? Belum datang? Toilet, Bu. Oh, Permisi tadi Bu. Oh, permisi. Toilet. Kenapa ampuni Resmi? Kita lihat Bu. Oke. Astomo. Hadir, Ibu. Bagus. Depi. Hadir, Ibu. Dalam berdoa setelah mengabsensi, ibu tanya, tadi pagi udah pada piket belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, soalnya kebersihan mendukung kita untuk belajar di sini. Kalau kita nggak bersih, kita akan sakit. Dan anak-anak ibu, berarti kita udah siap untuk melakukan pembelajaran. Minggu lalu, ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa HP pada hari ini. HP-nya dibawa, nak? Sudah Bu. Ada, Ini Bu. Bu. Oke, baiklah. Kenapa ibu suruh kalian membawa HP? Karena pada hari ini model pembelajaran kita menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Marilah sama-sama kita menyajikan lagu nasional. Sama-sama kita ya nak ya, diikuti ya nak ya. Ya Ibu. Ya Bu. Ya, Bu. Ayo semua. Bendera. Lambung. Lambung Wagap. Isu. Hari ini. Dengar ya, motivasi yang ibu bacakan. Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Dari anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan contoh tentang motivasi yang ibu berikan hari ini? Siapa nak? Membuang sampah pada tempatnya Ibu. Iya, benar sekali Ramli. Kasih tepuk tangan untuk Pak Ramli. Untuk Ramli. Baik, kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar di pelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasar di pembelajaran kita hari ini terfokus kepada pengetahuan di 3.4 tentang menganalisis persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan terfokus lagi karena pembelajaran kita PJBL, nanti kita akan mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam suku. Baik, setiap pembelajaran materi itu ada anak-anak ibu bawaannya. Di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita harus bisa mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan tata cara pemecahannya. Yang ketiga, memahami hakikat dan teori kedaulatan.
Yang keempat, memahami makna persatuan dan kebangsaan. Yang kelima, menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman sara, ras, dan antar golongan. Yang terakhir, menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tujuan pembelajaran ini akan kita dapatkan setelah kita mempelajari keseluruhan materi dari bab 4 ini. Baiklah, Ibu akan melanjutkannya. Ingatkah kalian mengenai pembelajaran kita minggu yang lalu, Nak? Siapa yang ingat? Ayo tunjuk tangannya. Minggu yang lalu itu tentang pembelajaran prinsip persatuan tentang keberagaman sara. Baik, kita masuk selanjutnya. Baik, kita akan mengamati video terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Dilihat ya, Nak. Jangan. Iya, Ibu. Ya Ibu, siap. Ibu. Baik, video telah diputarkan dan anak-anak Ibu semua telah melihat video. Dan Ibu akan menyajikan gambar berikut. Nah, ini ada Ibu sajikan gambar. Coba, Atomo. Iya Bu. Tentang apa ini, Atomo? Yang gambar yang pertama tentang makanan khas daerah masing-masing Bu. Enak-enak nampaknya Bu. Lapar jadinya, Bu. Bu jadi lapar Ibu. Ibu jadi lapar ini. Gambar nih. Ibu salah kasih gambar ini Ibu nih. Lapar jadinya. Sama kita sayang, Ibu juga suka makan, apalagi yang enak-enak ini. Oke, lanjut. Ampuni. Ini Iya, gambar Bu. apa, Ampuni? Ini gambar manusia Ibu yang sedang menari. Iya, jadi ini gambar orang-orang yang sedang menari, melakukan tari-tarian daerah dari berbagai macam daerah. Oke, Ampuni pintar. Kasih aplaus untuk Ampuni. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, dari keberagaman masakan daerah, tarian daerah, dan baju daerah, ini termasuk keberagaman dalam bidang apa? Sukukah? Agamakah? Ras? Atau antar golongan? Siapa yang bisa menjawab? Golongan Ibu, golongan. Oke, ini bisa dimasukkan ke antar golongan, tapi juga bisa dimasukkan ke dalam suku. Karena suku kan mempunyai perbedaan tarian, makanan ciri khas, baju-baju daerah, alat musik, dan lain sebagainya. Dan kalau ini masuk ke agama dan ke antar golongan. Baik. Nah, dari penayangan video dan gambar tadi, anak-anak Ibu sudah menjawab videonya, mengamati gambar. Kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah tentang materi kita. Materi kita adalah tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, satu, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Coba kita jelaskan sedikit tentang suku bangsa. Depi, suku bangsa apa-apa aja yang kamu ketahui di tanah air ini? Iya Bu. Melayu Bu. Oke, terus? Batak Bu. Batak, iya, ada Melayu, ada Batak, dan ada Aceh, ada Nias, dan lain sebagainya. Nah, Ibu jelaskan sedikit, suku bangsa itu kita itu punya 360 suku bangsa dari 17.508 pulau-pulau yang ada tersebar di Indonesia. Nah, walaupun memiliki suku bangsa yang banyak, beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas adat istiadat. Adat istiadat di daerah kita ini ada banyak. Contohnya, siapa bisa memberikan contoh, anak Ibu? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh tentang adat istiadat? Saya boleh kasih contoh, Bu? Boleh, silakan Nopi. Baik, Bu Dina. Terima kasih, Bu. Contoh yang pertama, Bu, kalau di tempat kampung saya itu, Bu, ada acara berinai, Bu, untuk malam pengantin, Bu.
Iya, benar. Itu suatu contoh adat istiadat. Dari mana ya, Novi? Saya tinggalnya di daerah Melayu, Bu, Kepulauan Riau. Oh, berarti Berina itu tidak hanya di orang Jawa saja, di suku Melayu juga ada ya? Ada, Bu. Ada main kompangnya, Bu. Terus ada Oke. berinainya, Bu. Iya, jadi adat istiadat sendiri itu berupa tata cara kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang. Nah itu, jadi ada istiadat dari bermacam-macam suku itu berbeda-beda. Kalau misalnya dari pernikahan, orang Melayu itu biasanya kalau mau pertemuan pengantin itu ada palang pintu katanya. Nah, kalau di orang Jawa sendiri itu biasanya kalau mau tamu pengantin itu ada pijak telur. Nah, seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan adat istiadat, bentar ya. Ada di sini adat istiadat tentang sistem kekerabatan. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Sistem contohnya sistem kekerabatan, diantaranya sebagai berikut. Parental. Nah, sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Jadi kedudukan laki-laki dan perempuan ini sama. Ini biasanya digunakan di daerah Aceh dan Jawa. Jadi contohnya seperti ini, nak. Seandainya ayah kita dan ibu kita mempunyai 4 orang anak. Nah, dari keempat orang anak ini, ayah dan ibu kita itu mempunyai warisan. Warisannya itu misalnya tanah sebesar 10 rantai. Jadi 10 rantai ini karena pembagiannya sama antara anak dan laki-laki dan perempuan, makanya satu orang mendapat masing-masing. Siapa yang bisa menjawab? 10 dibagi 4 anak. 2,5 Bu, 2,5. Iya, pintar Ramli. Ramli ternyata hitung-hitungannya bagus dan cepat. Kasih aplaus dulu nak sama Ramli. Nah, seperti itu contohnya. Baik, dalam pembelajaran ini, tadi kan Ibu udah bilang, kita pembelajaran modelnya PJBL, project. Jadi Ibu akan membuat grup agar kalian dapat menyelesaikan tugas dari Ibu, yaitu pembuatan video. Dan setelah dibuat videonya, kita akan mempresentasikan ke depan. Ya nak ya? Nah, ini yang harus ini kita buat, anak-anak buat. Jadi anak-anak semua harus mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan pembuatan video. Baiklah. Sudah siapkah videonya, nak? Sudah, Bu. Sedikit lagi. Oke, kalau sudah siap. Oh, ini kelompok 2 sudah memberikan video. Dan setelah ini bisa mempresentasikan. Bisa, Bu. Oke, baik, silakan Yos. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi saya. Ya, Yos. Tentang macam-macam agama di Indonesia. Nah, agama yang ada di Indonesia itu ada yang pertama agama Islam, yang kedua agama Hindu, yang ketiga ada agama Kristen, yang keempat Katolik, yang kelima Konghucu. Itu adalah bentuk agama-agama yang ada di Indonesia. Oke, baik sekali. Terima Yos kasih. Laini dan Itu hasil Ampuni. presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Yos Laini dan Ampuni dari kelompok 2. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu semuanya. Nah, LKPD ini akan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan sebagai hasil dari laporan proyek kalian yang kalian lakukan hari ini. Jadi laporan ini boleh kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan waktu kita masuk kembali. Ini ya hanya hasil laporannya. Videonya tadi sudah masuk. Baik, tentang resepsi pembelajaran hari ini. Ibu tanya, kesulitan apa yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan yang ditemukan, nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Bu. Alhamdulillah, berarti anak Ibu udah mengerti semuanya ya. Ya, Bu. Iya, Ibu.
Kemudian hal-hal apa yang menurutmu paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Mengetahui budaya daerah lain, Bu. Iya, berarti kita mempunyai banyak budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia, Bu. Ya, apa manfaat pembelajaran hari ini? Ayo, come on. Ayo nak, siapa yang tahu manfaat pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui berbagai macam suku di Indonesia. Oke, Ramli, good. Kasih aplaus untuk Ramli dan langsung kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah keberagaman di Indonesia tidaklah menjadi pemecah bangsa, akan tetapi menjadi ciri khas bangsa yang harus ditonjolkan dan diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah anak-anak, Ibu mengingatkan kembali agar anak-anak membaca materi untuk pertemuan berikutnya berada di halaman 104 dengan subjudul materi pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi ini harus kalian baca di rumah agar kalian mengetahuinya sebelum kita mempelajarinya. Baik, kalau saya bilang ini ada dilihat di slide ini. Kalau kita bilang PPKN, saya bilang PPKN, anak-anak ibu semua menjawab. Berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Baru kita sama-sama mengatakan belajar PPKN menyenangkan, bahagia dunia dan akhirat. Oke anak, sama-sama kita. Oke. PPKN. Berakhlak mulia, jujur, Belajar PPKN menyenangkan dunia dan akhirat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini saya sampai sedemikian aja dan kita tutup dengan berdoa. Ramli, tolong dipimpin doanya. Siap Ibu. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.